Hello, Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you. And how are you? Shalom Aleichem, Soul Seeker. Aku hari ini masih tetap belajar yang namanya pernikahan. Walaupun pernikahan kami sudah berjalan 10 tahun lebih, tetapi aku masih belajar dengan istriku mencari kecocokan dalam komunikasi, mencari titik temu di dalam setiap kita menghadapi masalah, dan bahkan menjalin kasih mesra. Karena apa? Karena aku dari Jawa, istriku dari Manado. Walaupun aku Kanjeng Raden Tumenggung, makanya aku pilih Joyce Rooroh. Jadi orang Jawa pikir dia Roro, keturunan Roro. Padahal dia keturunan marga Rooroh. Puji nama Tuhan. Soul Seeker, aku berharap ini bisa cepat, walaupun saya tidak mudah untuk menerangkannya. Tetapi aku berharap ini bisa cepat dan bisa efektif dalam pemberitaan firman Tuhan. Soul Seeker, kitab Kidung Agung, kitab Amsal, kitab Pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo. Salomo telah mengubah 3.000 Amsal, dan Kidung Agung adalah salah satu dari total 1.005 nyanyian yang dituliskannya dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 32. Wow, sangat amazing banget, Soul Seeker. I think he was dedicated to God's work. Shir Hashirim itu sebuah bahasa Ibrani dari kitab Kidung Agung yang artinya Shir Hashirim, artinya nyanyian di atas semua nyanyian. Isi dari Kidung Agung adalah penggambaran kasih sayang antara Tuhan dan umatnya melalui nyanyian cinta antara seorang pria dan seorang wanita yang berwujud dalam pernikahan yang berdasarkan kasih yang sejati. Jelas ini bertahan melewati ujian, kuat seperti maut, dan kegairahannya gigih seperti dunia orang mati, dan tak dapat dipadamkan oleh air banyak, serta tak dapat dihanyutkan oleh sungai-sungai. Keindahan hubungan ini diekspresikan dalam kitab Kidung Agung. Sebaliknya, kegagalan umat Israel dalam mempertahankan hubungan dengan Tuhan karena mereka tidak setia, karena mereka berzina, itu tergambar di dalam kitab Hosea. Namun, kitab Hosea juga memberikan harapan bagi umat Israel agar kembali dengan Tuhan dengan kasih yang mula-mula. Bagi orang Kristen, Kidung Agung melambangkan kasih antara Kristus dan gerejanya. Kita tahu bahwa Yesus mengungkapkan dirinya sebagai pengantin laki-laki. Paulus menyatakan juga bahwa hubungan Kristus sebagai suami dan gereja sebagai istri merupakan sebuah rahasia yang besar. Pada akhir zaman, penggenapan dan puncak rahasia ini akan menjadi nyata dan jelas dalam wujud perkawinan anak domba dengan pengantin wanita, yaitu gerejanya. Soul Seeker, banyak orang confused, bingung, dan muyeng terhadap kalimat-kalimat cinta yang tertulis di kitab ini. Ya jelas, lawang ini hanya simbolis atau metaforis di dalam pengkalimatannya. Aku berpikir, Soul Seeker, bahwa Salomo ini adalah seorang seniman yang ekspresionisme figuratif, di mana kecenderungan seorang seniman untuk mendistorsikan kenyataan dengan efek-efek emosional. Hal ini ditemukan di dalam karya nyanyian dengan narasi yang ia tulis. Makanya kita belajar dan mau membuka diri terhadap karya seni penulisan Kidung Agung yang sesungguhnya mengungkapkan kasih Kristus terhadap gerejanya. Oke, kalau kita mau memahami kitab Kidung Agung, kita harus open mind, open heart, dan open will. Dan bagus ngarso, toh, urun jenengan, Hari ini aku hanya ambil satu ayat saja, dan kemudian kita akan check out, explore ayat tersebut dari Kidung Agung 7 ayat 10. Kepunyaan kekasihku, aku, kepadaku gairahnya tertuju.
I am my beloved and his desire is toward me. Ini ucapan dari seorang mempelai wanita tentang musim semi sebagai musim bercinta. In the Bible, we find exquisite sensitivity to this fleeting blossoming of spring. Ada sebuah kepekaan yang luar biasa, exquisite sensitivity terhadap mekarnya musim semi yang cepat berlalu karena hanya berlangsung 7 minggu saja. Yesaya juga mengomentari tentang musim semi yang 7 minggu itu saja. Ia mengatakan semua makhluk hidup adalah rumput dan segala keindahannya bagaikan bunga di padang. Rerumputan layu, bunga layu, dan bila nafas Tuhan bertiup ke atasnya. Sesungguhnya manusia itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Istilah kepunyaan kekasihku aku merupakan bahasa covenantal relationship, di mana menunjukkan covenant, hubungan perjanjian. Pernikahan adalah hubungan covenant, hubungan perjanjian, covenantal relationship. Mereka mengikat satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah perkawinan. Covenants divine, perjanjian yang mengandung definisi-definisi tertentu yang sudah disepakati. Some include obligation and commitments. Apa maksudnya? Hubungan perkawinan ini ada unsur pemenuhan kewajiban yang harus dijalankan dan juga komitmen yang harus dipenuhi. Nah, bener toh? Nah, bener toh. Jika setiap pasangan harus tahu kewajiban yang dijalankan dan komitmen yang harus dipenuhi, ini tidak bisa ditawar lagi. Hubungan kita dengan Kristus pun sama. Ada komitmen, ada kewajiban dan komitmen yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan memenuhi segala kewajibannya dan janjinya yang ya dan amin dan tidak berubah, kamu pun tahu kewajiban apa yang harus kamu lakukan dengan komitmen yang tidak dolak-dalik, tawar-menawar. Kita harus exactly melakukan apa yang menjadi komitmen dengan Tuhan. Perkataan kepunyaanku, kekasih aku, kepadaku gairahnya tertuju, merupakan hubungan covenantal relationship. Namun, masyarakat umum tidak dapat memahami hubungan ini. Sebab perkawinan orang Kristen disejajarkan dengan hubungan Kristus dan jemaatnya. Kristus rela mati bagi jemaatnya. Kristus yang adalah kepala bagi jemaatnya. Suami adalah kepala bagi istrinya. Dia harus rela mati bagi istrinya. Amin. Ini kan tidak gampang. Amin, Soul Seeker. Dunia memakai tipikal hubungan kontraktual yang kelihatannya ada mutualitas tetapi tidak ada objektivitas di sana. Sehingga hubungan ini sewaktu-waktu boleh dibubarkan, sewaktu-waktu boleh berhenti. Kalau tidak ada win and win solution, kalau tidak ada saling membahagiakan, maka berpisah saja. Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Ya, haleluya. Soul Seeker, alasan yang selalu muncul adalah untuk apa hubungan ini diteruskan, dipertahankan, jika akhirnya saling menyakiti dan merugikan satu sama lain? Lebih baik bercerai saja. Ini yang terjadi karena hanya hubungan kontraktual. They are different from a contract because they are relational and personal interests. Tipikal hubungan kontraktual karena hanya bersifat relasional dan kepentingan pribadi. Apa maksud? Relasional adalah hubungan sebab akibat. Jika sikapmu begini, maka sikapku akan begitu. Dan tidak akan selesai. Sepertinya mereka saling membangun tembok komunikasi. Itu relasional. Hubungan sebab akibat. Berikutnya, dunia juga memakai tipikal hubungan hierarkis. Hubungan
hubungan searah. Ini yang lebih repot lagi, saudara. Di mana yang di atas mempergunakan yang di bawah, bahkan bisa memeras yang di bawah, sedangkan yang di bawah tidak pernah mungkin bisa mempergunakan ataupun menikmati yang di atas. Ada unsur penindasan dengan yang lemah dan yang ada di bawah. Abusive relationship. Jadi, yang memiliki pendidikan tinggi, latar belakang keluarga yang kaya, dan beberapa perbedaan-perbedaan dengan pasangannya akan membentuk komunikasi penindasan dan kekerasan verbal, yaitu kekerasan terhadap perasaan dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar walaupun tanpa menyentuh fisiknya, kata-kata yang memfitnah, kata-kata yang mengancam, kata-kata yang menakutkan, menghina, dan membesar-besarkan kesalahan. Dan ini menjadi hubungan yang ultra patriarchal, teramat sangat berlebihan dan menakutkan. Sedangkan Tuhan berfirman jika perempuan ditempatkan Tuhan sebagai penolong, yang lemah ini sebagai penolong kaum pria. How could this happen? Hal tersebut sesungguhnya sudah menjadi kodrat ilahi yang digariskan Tuhan bahwa perempuan menjadi penolong bagi kaum pria. Pada sebuah perkawinan seringkali terjadi ketidakseimbangan dalam perjalanannya. Kerap kali dijumpai dalam keluarga, istri merasa dirinya menjadi pembantu dalam keluarga untuk melakukan tugas-tugas di rumahnya, pekerjaan di rumahnya. Demikian pula dalam hal persoalan ekonomi, keluarga harus dipenuhi secara mutlak. Ada yang berpendapat istri tidak berkewajiban untuk kebutuhan ekonomi keluarga, dan karena istri hanya di rumah saja mengurus anak dan sebagainya, sedangkan yang lain berpendapat bahwa setuju-setuju saja. Sebenarnya bukan hanya karena suami saja yang dapat bekerja dan mencukupi kebutuhan keluarga, artinya keduanya saling mendukung, tetapi hal ini harus dikerjakan secara berhati-hati dalam menjalankannya. Harus ada komitmen yang dibangun sebelumnya. Seringkali perempuan juga merasa egois, artinya merasa paling hebat dari suami karena keberhasilannya dan menjadi lebih dominan atau Wonder Woman, sehingga ia merasa bisa hidup tanpa suami. Wow, ngeri toh? Wow, ngeri toh? Ada ungkapan dari seorang istri yang mengatakan bahwa suami tidak akan sanggup jika seorang diri saja tanpa istri. Tidak jarang hal tersebut membawa konflik dalam rumah tangga. Dalam hal ini, apakah istri harus tunduk? Apakah suami berhak untuk memberi keputusan bekerja atau tidak? Hal ini masih menjadi polemik dalam rumah tangga. Kembali lagi tentang kepunyaan kekasihku, aku kepadaku gairahnya tertuju. Kalimat tersebut menunjukkan kepemilikan tunggal dan pasangannya hanya bergairah pada dirinya saja. Di sini menunjukkan sikap mutuality atau mutualitas yang terbangun. Mutualitas adalah perasaan untuk berbagi dengan sesama melalui komunikasi terapeutik. Terapeutik merupakan suatu hal yang diarahkan kepada proses dalam memfasilitasi penyembuhan pasien. Apa yang menjadi masalah pasien akan menjadi masalah perawat karena dalam komunikasi terapeutik terhadap pasiennya, saling tukar pendapat untuk mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Biasanya kan ditanya, sakitnya di mana, apa yang dirasakan. Betul lah. Kadang juga pasien tanya kepada perawat, mengapa saya sulit tidur, mengapa saya menggigil, dan sebagainya. Dan komunikasi terapeutik ini ada ucapan yang menyenangkan, ada yang memberikan pengharapan, ada yang memberikan sedikit pengajaran, mengingat agar tidak mengeluh terus. Di dalam Alkitab mengatakan demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ini, ingat ini. Kata mengasuh dan merawatnya, ini adalah sikap terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah jauh lebih romantis dan mesra
karena di sana ada belas kasihan yang luar biasa. Kepunyaan kekasihku, aku kepadaku gairahnya tertuju. Soul seeker. Oleh sebab itu hubungan covenantal relationship selalu ada komunikasi terapeutik yang mesra, yang romantis, yang ada belas kasihan yang tinggi di sana. Seperti merawat, mengasuh. Amin. Ini kan tidak gampang, tidak mudah. Kepunyaan kekasihku, aku kepadaku gairahnya tertuju. Hal ini merupakan covenantal relationship yang ada faithfulness, yang ada kesetiaan, ada stamina, ketekunan, perseverance, ada ketabahan, endurance, dan sudah pasti kedua mempelai itu saling menyerahkan diri untuk dinikmati satu sama yang lain. Soul seeker, hubungan kita dengan Tuhan, kita menyerahkan diri kita untuk dinikmati oleh Tuhan. Ada buah-buah roh, yang ada buah-buah kesetiaan yang kita berikan bagi Tuhan. Ada buah-buah stamina, ketekunan, perseverance yang kita berikan kepada Tuhan. Ada ketabahan, buah-buah ketabahan, endurance yang kita berikan kepada Tuhan untuk dinikmati oleh Tuhan. Mengerti soul seeker? Dalam toh, yang namanya Kidung Agung sangat dalam artinya. Itu sebabnya di bagian ini dapati kalimat kepunyaan kekasihku aku, dan sebaliknya pun tentu benar, kekasihku kepunyaan aku. Jadi saling memiliki. Kepunyaan kekasihku aku kepadaku gairahnya tertuju. Ini sebuah tipikal dalam bahasa covenant, bahasa perjanjian Yahweh Tuhan, di mana mengatakan kepada umatnya, Israel adalah umatku dan aku adalah Allah mereka. Di sini ada saling memberi dan saling menikmati. Amin. Hubungan kita dengan Tuhan saling memberi dan saling menikmati. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi ini untuk menjadi umat kesayangannya. Karena kamu adalah umat Tuhan sendiri dari semua bangsa di muka bumi. Tuhan Allahmu telah memilihmu menjadi miliknya sendiri. Kepunyaan kekasihku aku kepadaku gairahnya tertuju. Kalimat bagian belakang ini adalah arah yang sebaliknya. Waktu dikatakan kepunyaan kekasihku aku, ini berarti mempelai perempuan memberi dirinya kepada mempelai laki-laki. Tapi kemudian arah sebaliknya, kepadaku gairahnya tertuju. Jadi waktu kita memberi hidup kita kepada Tuhan, maka cinta Tuhan tertuju kepada kita. Kepadaku gairahnya tertuju, di sini terjemahan bahasa Indonesia memakai kata gairah. Terjemahan bahasa Inggris memakai istilah desire. His desire is for me. Istilah gairah atau desire ini bisa kita bandingkan dengan Kejadian 3 ayat 16 untuk dapat mengerti artinya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Perempuan akan berahi kepada suaminya dan suaminya akan berkuasa atas perempuan ini. Seorang komentator bernama Cale mengatakan bahwa yang dikatakan Kidung Agung sebenarnya merupakan reverse declaration, deklarasi terbalik dari Kejadian 3 ayat 16. Maksudnya di dalam Kejadian 3 ayat 16 yang terjadi adalah desire to dominate. Ia akan berkuasa atas kamu. Satu realisme teologis di dalam kehidupan pernikahan dan memang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat di sini suami istri memang bisa saling menguasai, ada ego yang tidak mau dikalahkan. Suami mau menguasai istri dan istri juga mau menguasai suami. Betul? Soul seeker bisa mendapatkan bahwa yang dikatakan Kidung Agung sebenarnya adalah pembalikannya. Ini adalah penebusan. Ini adalah kabar baiknya. Mengerti? Alih-alih keinginan ego seseorang yang saling menguasai, mendominasi, di sini terjadi adalah laki-laki dan perempuan saling memberi dirinya. Jadi bukan mendominasi. Yang tadinya saling mencari dominasi, penguasaan, di sini mulai mencari
mutualitas. Di dalam kerajaan Allah, narasinya berbeda. Desire-nya bukan lagi untuk saling menguasai, saling mendominasi, melainkan desire-nya untuk saling memberi diri dimiliki oleh yang lain. Disinilah Soul Seeker melihat karya penebusan terjadi dalam konteks yang lebih luas, misalnya kehidupan jemaat ataupun masyarakat. Hubungan narasi kerajaan Allah ini terjadi waktu orang tidak lagi tertarik untuk mendominasi, tetapi lebih tertarik menyerahkan diri untuk dinikmati oleh sesamanya. Itulah yang dikatakan dalam Kidung Agung, termasuk juga dalam Perjanjian Baru, ketika dikatakan laki-laki tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya, dan sebaliknya. Inilah gambaran yang begitu indah dari kata-kata Kidung Agung tadi, bahwa manusia tidak saling mendominasi dan saling menguasai, melainkan saling menyerahkan diri. Amin. Soul Seeker, kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Ini berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, bahwa perkataan kita bahwa kita menyadari kita ini adalah milik Tuhan. Kita dipanggil Tuhan sebagai kekasihnya. Kita ini kekasihnya, kita yang dimiliki Tuhan. Dan kepadanya desire, kegairanku hanya kepada Tuhan. Kegairanku untuk menyerahkan diri, kegairanku untuk menyerahkan hidupku hanya kepada Tuhan. Soul Seeker sekarang mulai mengerti bahwa kalimat ayat di dalam Kidung Agung ini memiliki sebuah pengertian yang sangat dalam. Pertanyaannya, sudahkah kamu memahami bahwa kamu sebenarnya adalah kekasih? Sudahkah kamu mengerti bahwa kamu ini seperti biji mata Allah? Sudahkah kamu menyadari bahwa keinginan puncak desire-mu hanya untuk Tuhan, dan menyerahkan seluruh the whole life-mu, seluruh hidupmu hanya untuk Tuhan? Amin. Waktumu, hidupmu, cita-citamu, keinginanmu, apa saja, pencapaian hidupmu hanya untuk Tuhan. Amin. Dan ini merupakan sebuah hubungan pribadi yang tidak bisa ditembus oleh manusia lain. Manusia lain tidak bisa mencoba untuk menurunkan hubunganmu dengan Tuhan. Karena apa? Karena kamu menyadari bahwa kamu itu kekasih yang dicintai Tuhan. Dan hanya ada di dalam jiwamu, hanya ada satu keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Soul Seeker, kiranya ini menjadi berkat. Izinkan saya berdoa supaya kita menjadi kuat. Tuhan Yesus, aku mengucapkan syukur kepada Tuhan, bahwasannya Tuhan, aku adalah milikmu, aku adalah kekasihmu. Dan itu harus aku sadari sungguh Tuhan, bahwa aku memiliki suatu keinginan, desire yang begitu kuat untuk menyerahkan hidup bagi Tuhan, untuk menyerahkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah kekasihku yang melindungi aku. Terima kasih Tuhan. Setiap orang yang mendengar YouTube ini dan merasa bingung akan hidupnya, merasa sepi, merasa sendiri, merasa terbuang, ia harus tahu bahwa ia adalah kekasih Tuhan. Tuhan mencari orang yang berdosa. Tuhan mencari orang yang lemah. Tuhan tidak pernah membenci orang berdosa. Bahkan dicarinya, dipanggulnya di atas pundaknya seperti domba yang terhilang. Oleh sebab itu, jika kamu hari ini mengalami satu perasaan kamu menjadi orang yang tersendiri di dunia ini, aku sebagai hamba Tuhan mau mengatakan, ada Tuhan yang mengatakan engkau adalah kekasih Tuhan. Biarlah engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Engkau menyerahkan keinginan, cita-cita pencapaianmu hanya kepada Tuhan. Karena di sana genaplah apa yang engkau inginkan akan diberikan oleh Tuhan, karena engkau adalah kekasihnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman ini terus berbicara kepada kami, dan kami terus belajar melalui kitab Kidung Agung yang luar biasa ini. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Soul Seeker, rawat pernikahanmu yang sudah menikah, dan gunakan covenantal relationship. Hubungannya seperti umat Tuhan dan Tuhan.
Amin. Yang belum menikah, jangan main-main, jangan coba-coba. Pernikahan itu tidak coba-coba. Tanya Tuhan, minta Tuhan pasangan yang seimbang, pasangan yang sepadan. Karena Tuhan katakan wanita itu penolong. Tuhan memberkati. Shalom Aleichem. Sampai jumpa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.